Ini adalah tampilan di mana pelaporan LKPM nanti langsung terintegrasi ke dalam sistem OSS. Jadi tidak lagi seperti dulu di mana sistemnya berbeda, ada LKPM online, ada OSS. Nah, ini kita gabungkan seluruhnya di dalam satu sistem OSS, di mana nanti di dalam akun pelaku usaha itu akan ada menu pelaporan. Di sini menu ini adalah menu untuk menyampaikan LKPM. Minta tolong untuk diklik pelaporan, ya nanti akan muncul laporan LKPM, diklik laporan LKPM-nya, masuk ke dalam pelaporan. Nah, pada pelaporan ini Bapak Ibu sekalian, ini data yang ada di dalam tampilan OSS ini itu adalah data yang Bapak Ibu input di dalam menu perizinan. Jadi LKPM ini sistemnya LKPM ini hanya menarik data-data yang Bapak Ibu pelaku usaha input ke dalam data perizinan berusaha yang dimiliki. Nah, pada halaman awal ini adalah yang pertama, mungkin yang bagian atas dulu itu adalah identitas. Jadi pertama itu NIB-nya berapa. Ini juga ada pencarian di mana Bapak Ibu dapat mencari histori LKPM yang sebelumnya sudah disampaikan. Ini contohnya, ini adalah historinya. Ini pelaku usaha pernah menyampaikan triwulan 2 sebelumnya, seperti itu. Ini adalah contoh ya Bapak Ibu. Jadi ini untuk menu histori atas hal-hal yang disampaikan ke dalam LKPM. Itu lanjut saja dibuat laporan, klik buat laporannya. Nah, ini adalah halaman pembuatan laporan. Di sini ini adalah data histori kegiatan usaha. Jadi ini contohnya pelaku usaha ini itu memiliki 1-2 kegiatan usaha Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Esti bahwa penyampaian LKPM ini harus disampaikan untuk setiap lokasi dan setiap kegiatan usaha. Jadi di sini ada 2 kegiatan usaha, maka Bapak Ibu pelaku usaha harus menyampaikan kedua-duanya. Di sini di tampilan ini adalah data dari data perizinan. Jadi ada data mulai dari rencana investasinya, berapa tenaga kerjanya, dan berapa LKPM realisasi yang telah disampaikan pada LKPM sebelumnya, seperti itu. Nah, ini ada menu-menu yang bisa diklik Bapak Ibu, jadi bisa lihat detail ini apabila terkait dengan persyaratan dasarnya bisa diklik, atau ini adalah status dari persyaratan dasar yang Bapak Ibu harus penuhi ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nanti terlihat statusnya seperti apa sih di dalam pelaporan LKPM ini, seperti itu. Lanjut di close saja. Berikutnya nanti ini kita klik Bapak Ibu. Jadi ketika memilih apa yang harus disampaikan itu harus diklik terlebih dahulu. Ini ada 2, kita coba yang nomor 1. Ya, ini diklik dulu, baru selanjutnya. Itu udah ada statusnya belum dilaporkan. Iya, belum dilaporkan, jadi harus dilaporkan. Nah, ini ada pertanyaan tadi, yang pertanyaan dari Bapak dari DPMPTS Maluku ya. Iya. Apakah kegiatan usaha ini siap operasional atau komersial? Iya. Nah, ini adalah pelaku usaha non UMK. Ini adalah penyampaian LKPM untuk non UMK. Jadi di sini pelaku usaha ini akan ditanya, apakah kegiatan usaha yang dimiliki ini sudah operasional atau belum? Jadi kalau menjawab ya, akan dialihkan ke tahap pengisian operasional. Dan jika menjawab tidak, maka akan ditampilkan pengisian LKPM untuk tahap konstruksi otomatis. Kalau sebelumnya itu kita memilih. Nah, kalau di sini itu langsung sistem memberikan pilihan, langsung dialihkan seperti itu. Jadi ini kita pilih tidak. Nah, ini tidak terdefinisi, ini karena mungkin perizinannya itu dari perizinan yang waktu sebelumnya seperti zaman 1.1. Jadi memang tidak ada pengisian produksi komersial, ini tidak apa-apa, hanya sebagai notifikasi dan penjelasan. Nah, seperti ini adalah pemberitahuan Bapak Ibu. Jadi untuk pelaku usaha yang memiliki lebih dari 1 kegiatan usaha, tetapi kegiatan usaha tersebut menggunakan aset tetap yang sama, artinya lahannya tempatnya sama, bangunannya menggunakan bangunan yang sama, mesin peralatannya sama, bahkan tenaga kerjanya sama, maka realisasi investasi diinput pada 1 kegiatan utama saja, seperti itu. Sedangkan kegiatan usaha lainnya dilaporkan dengan nilai realisasi nihil. Jadi kegiatan usaha lainnya tetap dilaporkan, tetapi hanya utamanya saja yang diisikan tambahan realisasi. Sedangkan kegiatan usaha lainnya dilaporkan dengan nilai realisasi nihil. Karena itu tuh pengisian yang aset tetap tadi yang yang sama. Jadi untuk memudahkan pelaku usaha. Sekali lagi untuk memudahkan pelaku usaha. Untuk memudahkan pelaku usaha seperti itu. Ini kita okekan. Nah, ini di bagian atas ini akan terlihat bahwa NIB-nya
nomor NIB-nya, ada status penanaman modalnya adalah PMDN, skala usahanya adalah usaha besar. Ya, di sini juga ada data history. Data history ini sama dengan yang ditampilkan di awal, data terkait dengan perizinan dan history. Apakah di sini terlihat bahwa belum pernah nyampein LKPM sama sekali, karena di data total realisasinya masih 0. Jadi ini belum pernah pelaku usaha ini. Iya, terlihat dari sini nih total realisasi sampai dengan saat ini. Berarti itu sudah dipastikan pelaku usaha ini belum pernah menyampaikan. Iya. Baik. Ya, ini akan masuk ke LKPM tahap konstruksi triwulan 2 tahun 2022. Di sini untuk konsep pengisiannya tetap sama, Bapak Ibu pelaku usaha. Hanya tampilannya saja yang kita bedakan dan kita berikan kemudahan kembali. Iya. Jadi contoh misalnya minta tolong diklik yang poin I yang ditambahan realisasi. Nah, kita berikan penjelasan di setiap poinnya. Seperti itu. Jadi misalnya kalau misalnya ada penanggung jawab pelaku usaha baru nih, penanggung jawabnya berbeda, berganti orang, sedangkan dia merasa bingung bagaimana sih cara pengisiannya. Nah, ini kita kasih penjelasannya sudah jelas. Tinggal digeser sedikit aja ke huruf I itu. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Nah, ini apa semua sih? Keterangannya jelas. Iya, kita berikan seperti itu. Nah, untuk yang rencana penanaman modal ini adalah tarikan data dari data perizinan. Jadi memang tidak bisa Bapak Ibu ubah. Ketika Bapak Ibu ingin mengubah ini, maka Bapak Ibu harus mengubah di data perizinan berusahanya. Seperti itu. Jadi ini yang kita input adalah tambahan realisasinya. Misalnya nih tambahan realisasinya memang tenaga kerja ini kan rencananya dia 0 ya, tapi misalnya ternyata realisasinya dia membeli ada pembelian dan pematangan tanah, mungkin bisa tolong diinput sebesar 10 juta mungkin. Ya, diantar saja. Ya, nih ada tulisan data yang Anda input melebihi nilai rencana. Nah, ini kalau ini terjadi maka silakan Bapak Ibu pelaku usaha diubah data rencana di perizinan berusaha. Dirubah terlebih dahulu dirubah terlebih dahulu. Data rencana. Iya, tapi ini hanya notifikasi, pelaku usaha tetap dapat lanjut. Jadi notifikasi ini bisa diabaikan untuk kemudian diperbaiki. Iya, untuk kemudian diperbaiki. Jadi pelaporannya tetap tidak terkendala dan betul. masih bisa dilanjutkan. Kemudahan lagi yang diberikan ya, Mbak ya. Untuk pelaku usaha benar. Baik, silakan dilanjutkan. Ini dikosongkan saja bangunan gedungnya. Untuk mesin peralatan suku cadang, ini harus diklik untuk diinput Bapak Ibu. Jadi ini silakan diklik. Nah, ini kita bedakan realisasi mesinnya mulai dari apabila mesin itu dari pembelian dalam negeri ataupun misalnya mesinnya itu adalah mesin impor. Ternyata Bapak Ibu pelaku usaha itu mengimpor mesin, nah impornya itu menggunakan fasilitas atau tidak menggunakan fasilitas. Fasilitas di sini itu adalah fasilitas yang memang diberikan oleh Kementerian Investasi. Ya, salah satunya adalah pembebasan bea masuk atas impor mesin. Betul. Jadi kalau memang Bapak Ibu pelaku usaha menerima fasilitas tersebut, mohon dilaporkan berapa sih nilai pembelian dari mesin impor tersebut. Ini udah sangat rinci sekali ya Mbak ya, kolom pengisiannya. Nanti sekali lagi kalau memang bingung bisa kita kasih penjelasan lagi. Tinggal dilihat lagi di yang huruf I-nya itu ya, di lingkaran warna abu-abu itu. Silahkan Mbak. Nanti ini tidak ada pembelian, kita simpan. Ini karena kita anggap ini pelaku usaha baru di mana dia hanya melakukan pembelian tanah. Gitu. Nah, ini di kolom lain-lain, tadi mungkin sudah sedikit dijelaskan oleh Bu Esti bahwa ketika tahap konstruksi, seluruh biaya operasional itu masuknya di lain-lain Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya pelaku usaha ada biaya operasional, misalnya untuk biaya gaji tenaga kerja ketika tahap konstruksi, maka silakan diinput di lain-lain. Ini bisa diinput saja, minta tolong Bu Esti 10 juta. Kembali lagi ke atas. Nah, sini di totalnya 20 juta, ke bawah lagi. Total 20 juta. Nah, ini di modal kerja. Ini modal kerja ini itu kita close Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu ini modal kerja ini bisa diinput. Akan tetapi banyak pelaku usaha yang salah. Karena sebenarnya dia masa konstruksi tapi dia sudah menginput modal kerja. Harusnya biaya modal kerja di tahap konstruksi itu masuknya ke lain-lain. Jadi untuk memudahkan pelaku usaha, ini modal kerjanya kita tutup, kita close dulu. Di-close ya, jadi abu-abu semuanya, pelaku usaha nggak bisa input. Ini hanya bisa terbuka ketika realisasi total sudah mencapai 90% dari rencana. Baik. Ketika sudah mencapai 90%, baru dapat terkliklah ini modal kerjanya, baru bisa diinput seperti itu. Baik. Ya, lanjut.
Oke, nah ini berikutnya adalah pengisian tenaga kerja. ya Mbak ya. Nah, di sini ada total pengisian tenaga kerja itu kita berikan pertanyaan total tenaga kerja sebelum periode pelaporan. Ini untuk mengakomodir pelaku usaha yang memang baru mengetahui tentang penyampaian LKPM. Jadi sebelumnya itu dia nggak tahu akan kewajiban. Jadi setelah dia tahu, maka ini kita tanyakan dulu nih, berapa sih total tenaga kerja sebelum periode pelaporan. Jadi ini Bapak Ibu pelaku usaha bisa mengikut, misalnya di rencananya 1 laki-laki 2 perempuan. Tetapi ternyata sebelum periode pelaporan dia sudah ada jumlah tenaga kerja, misalnya laki-lakinya 5, perempuannya 10. Nah, di sini tinggal ditambahkan. Nah, untuk total tenaga kerja sebelum periode pelaporan ini akan baru hanya terbuka pada LKPM pertama kali RBA. Jadi ini istilahnya untuk membenarkan lah totalnya di mana sih posisi total tenaga kerja yang Bapak Ibu rekrut. Itu sebelum periode pelaporan. Nanti kita input misalnya ada tambahan tenaga kerjanya, misalnya laki-laki 1, perempuannya 2 misalnya. Nah, ternyata di periode ini direkrut 1, tapi keluar juga 1 gitu. Berarti rinci ya Mbak iya, ya? Ini kita bikin rinci untuk misalnya untuk kita mengetahui sebenarnya ada tambahan kah ketika karena terkadang pelaku usaha banyak bertanya. Kita pelaku usaha tersebut menambah misalnya 5 orang, tetapi ada juga yang keluar sebanyak 3 orang seperti itu. Jadi untuk mengakomodir hal-hal yang disampaikan oleh pelaku usaha, kita siapkanlah pertanyaan penjelasan ini. Jadi totalnya pun akan sesuai dengan real yang saat ini ya Mbak. Benar. Ini kan sekarang sebelumnya 5 ditambah 1 dikurang 1 hasilnya adalah 5 seperti itu. Oke, lanjut. Nah, berikutnya adalah pertanyaan tenaga kerja lokal setempat. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu banyak bertanya, apa sih lokal setempat? Nah, lokal setempat itu yang berasal dari kabupaten kota lokasi proyek berada. Sesuai lokasi proyeknya. Ya, contohnya pelaku usaha ini memiliki lokasi proyek itu di Cilegon, di kota Cilegon. Tapi tidak seluruhnya kan tenaga kerja yang direkrut adalah dari Cilegon, bisa jadi dia dari kabupaten kota lain, bisa jadi dari Serang, dari Tangerang, bahkan bisa jadi orang Jakarta. Nah, nanti yang disebut di sini itu hanya tambahan yang memang Bapak Ibu rekrut yang tenaga kerja sebut memang orang Cilegon. Ya, jadi misalnya tadi tadi kita minta tambahannya 3 orang ya, dari 3 orang. Itu ternyata hanya 2 orang lah yang misalnya dari Cilegon, 1 orang lagi dari kabupaten kota lain. Ini ditambahkan di sini. Ini untuk mengakomodir pertanyaan kebanyakan dari Bapak teman-teman dari DPMPTSP kabupaten kota ini, karena mereka ingin mengetahui sebenarnya berapa sih tenaga kerja yang pelaku usaha rekrut tapi memang di lokasi dengan itu. Lokasinya. Betul. Karena kan yang kita inginkan setiap pelaku usaha yang datang itu kan merekrut terlebih dahulu masyarakat sesuai dengan lokasi proyek. Karena memang ada banyak dari perusahaan tuh kayak sudah bawa pekerjanya sendiri ya Mbak ya, sedangkan di lokasi itu memang masih butuh pekerja yang di. Ini kita akomodir dengan pertanyaan ini. Berikutnya adalah tenaga kerja asing. Ini tenaga kerja asing itu apabila memang pelaku usaha memang ada tenaga kerja asing yang bekerja di pelaku usaha tersebut, seperti itu. Yang dipekerjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang harus juga diingat oleh Bapak Ibu pelaku usaha bahwa ketika pengisian tenaga kerja itu tidak termasuk direksi, komisaris, dan pemegang saham karena mereka bukan tenaga kerja. Tentunya itu ada yang berbeda. Jadi mohon itu yang diinput itu untuk tambahan tenaga kerja itu di luar direksi, komisaris maupun pemegang saham. Ya. Nah, ini lanjut. Berikutnya adalah permasalahan. Nah, ini permasalahan Bapak Ibu sekalian. Ini diisi dengan permasalahan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Jadi bisa jadi pelaku usaha itu memiliki hambatan untuk melakukan perkembangan kegiatan usahanya. Nah, ketika waktu pengisian di LKPM online itu seluruhnya untuk permasalahan ini kita berikan teks bebas, tidak ada kategori. Tapi di sini di LKPM versi OSS RBA ini kita berikan kategori. Sudah ada. Bahkan ada kategori tidak ada masalah. Gitu. Jadi pelaku usaha tinggal memilih. Misalnya kalau tidak ada masalah, pilih tidak ada masalah seperti itu. Maka akan hilang gitu kan. Nah, ini bisa disimpan, coba klik tombol simpan. Nah, ini akan masuk ke langsung otomatis ke bagian matrix di bawahnya. Kalau memang misalnya terjadi kesalahan, ternyata saya salah klik nih, silakan bisa diklik
tidak ada masalah, nah bisa dihapus. Kita tolong dihapus. Oke, baik. Nah, nanti akan hilang. Itu untuk Iya. yang pengisian ini ya, Mbak. Kategori permasalahan iya. ya, kolomnya ya akan muncul langsung di situ. Jadi ketika pelaku usaha salah memilih, oh ternyata ada banyak masalah. Ada banyak masalah nih. Hapus lagi, isi lagi. Berarti dia bisa menginput lebih dari satu. Bisa sekali. Kalau memang memiliki beragam permasalahan, silakan diinput. Misalnya contohnya dia ada permasalahan itu mulai dari tadi kita ada pilihannya ada dari perizinan berusaha, ya perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, misalnya permasalahannya terkait persyaratan dasar, tenaga kerja, tata ruang, infrastruktur, utilitas, konflik masyarakat, lingkungan hidup, termasuk konflik masyarakat juga bisa sistem OSS, kita ini kan fiskal misalnya ada, sampai paling bawah itu masalah lainnya. Takutnya ada permasalahan lain di lapangan yang memang tidak terdefinisikan di kategori ini, pelaku usaha bisa mengklik masalah lainnya. Baik, dan untuk kategori permasalahan ini akan terakomodir dengan baik ya oleh teman-teman dari Dalax. Jadi teman-teman pelaku usaha jangan khawatir, segala permasalahan silahkan sampaikan saja di kolom ini, di kolom sesi curhat, kendala apa yang dihadapi silahkan. Nanti akan dibantu oleh teman-teman dari Dalax. Begitu ya Mbak ya? Nah nanti kalau misalnya ketika memilih pun nanti bisa dijelaskan, jadi misalnya ini kurang nih, kendalaannya contohnya adalah misalnya konflik masyarakat, contohnya. Nah di sini Bapak Ibu bisa mengklik teks teks bebas. Iya, jadi bisa konflik masyarakat. Iya, ternyata ketika pelaku usaha datang, ternyata masyarakat menolak karena satu dan lain hal. Itu juga sangat mungkin sekali untuk disampaikan. Iya. Jangan curhatnya bisa lebih banyak nih. Udah ada pilihannya, bisa teks bebas. Ini pasti pelaku usaha seneng nih kalau dikasih media untuk mencurahkan isi hati. Udah disediakan nih, teman-teman pelaku usaha silahkan. Nanti ini kita simpan, nanti akan otomatis masuk ke, nah ini akan masuk di sini. Konflik masyarakat, keterangannya adalah penolakan dari masyarakat sekitar. Ini lanjut. Atau kalau mau coba tambah, mungkin untuk kelihatan ada banyak ya. Coba misalnya satu lagi, pilih kategori dulu, misalnya apa, lingkungan hidup boleh. Ada detailnya ya, ini ada kita detailkan lagi, misalnya ada pencemaran lingkungan, misalnya contoh adanya pencemaran lingkungan dari pelaku usaha kiri kanan, misalnya adanya pencemaran lingkungan dari pelaku usaha kiri dan kanan, perusahaan yang lain, sebelahnya, tetangganya. Jadi perusahaan ini harus disampaikan juga ya Mbak, karena untuk pengawasan pun nanti akan tahu, oh ternyata limbah ini bukan dari perusahaan yang ini, tapi dari sebelahnya. Dan itu kita udah punya datanya bahwa pelaku usaha itu sudah menyampaikan. Iya betul. Kalau dulu ini kita memang agak kebingungan untuk cari permasalahan karena tidak kita kategorikan. Nah sekarang ini dengan kita kategorikan itu di database Kementerian Investasi akan lebih mudah untuk melihat apa sih permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha. Betul. Ini jelas sangat membantu sekali pelaku usaha juga Mbak untuk mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang ingin disampaikan. Baik, selanjutnya. Kita lanjut. Ini untuk petugas penanggung jawab LKPM dari pelaku usaha. Ini kita mohon untuk petugas penanggung jawab itu yang diinput di sini itu adalah memang yang menginput sendiri LKPM. Ya, jadi tidak perlu direksi karena kan pasti direksi sudah memberikan tanggung jawab kepada misalnya staf yang memang khusus bertugas untuk menyampaikan LKPM. Iya, betul. Mungkin ini bisa diklik, ditulis nama petugasnya. Intinya yang gampang dihubungi ya Mbak. Iya, betul. Karena kan apabila memang ada perbaikan dan lain-lain itu pasti otomatis menghubungi. Iya, jadi biar lebih mudahkan komunikasi juga. Baik, poin ya bagi teman-teman pelaku usaha nih. Ini harus benar-benar informasi yang disampaikan di sini adalah penanggung jawab yang memang melakukan pengisian LKPM. Jadi dia mengetahui dari awal pengisian, ada ketika verifikasi pun ada perbaikan dan lain-lain, itu akan lebih mudah dihubungi oleh tim verifikator dari Kementerian Investasi KPM. Ini nanti jabatannya misalnya staf. Oke, lanjut email. Nah, untuk alamat email ini bisa diinput lebih dari satu. Bisa lebih dari satu. Misalnya petugas penanggung jawab ini ingin mensisikan ke misalnya direksinya, itu silakan. Jadi bisa lebih dari satu. Tapi tetap kami mohon untuk email penanggung jawabnya tetap diinput. Ya. Contohnya mungkin pakai email saya boleh atau ST ya. Oke. Nanti tambahannya. Ya.
misalnya email saya Murniwati@bkpm. Nah, ini bisa diinput, tapi harus diklik tombol tambahnya. Yang tombol tambah Iya, tadi harus kan, diklik dulu iya. ya. Karena kalau tidak diklik tidak masuk. Nah, ketika sudah Oke. hijau ini baru sudah masuk ke dalam sistem. Berarti pastikan sudah muncul alamat email yang ada tombol hijaunya. Iya, Itu ini sudah sudah masuk ke sistem dan pasti sudah akan bisa disampaikan ke emailnya. Email gitu ya, tersebut. Mbak, ya. Jadi setiap Oke. notifikasi, mulai dari notifikasi terkirim, notifikasi perbaikan, Iya. notifikasi sudah diperbaiki, sampai dengan notifikasi disetujui, itu akan masuk ke dua alamat email ini. Oke. Jadi harus diperhatikan jangan sampai alamat emailnya salah. Salah, Nanti ya. bilangnya kamu tidak dapat notifikasi, Iya, tapi ternyata iya, iya. alamat email yang disampaikan itu Iya. salah. Berarti benar-benar dicek domainnya apakah udah benar, namanya benar. udah benar, ada typo atau Iya. enggak. Karena itu penting sekali mengingat tadi yang notifikasi dikirimkan ya Mbak ya. Jadi Iya. teman-teman jangan khawatir, semua notifikasi atau verifikasi dari verifikator itu akan disampaikan melalui alamat email juga. Ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada disclaimer Bapak Ibu, karena pengisian LKPM ini tentunya berdasarkan informasi dari pelaku usaha Ya. masing-masing, yang pelaku usaha tersebut bertanggung jawab atas pengisian. Ya. Jadi ini kita klik disclaimer-nya, Centang dulu ya, disclaimer-nya. dicentang baru bisa dikirimkan laporan. Tapi sebelum kirim mungkin kita pratinjau. Ini bisa diklik pratinjau, ini untuk melihat Oke. tadi rekapan yang kita Rekapan input, isian dari iya, pelaku yang, usaha yang ya. kita isi di sini bisa dicek Bapak Ibu, ini benar nggak sih? Yang takutnya nanti Iya. sebelum mengirim untuk melihat lagi nih benar nggak sih yang Iya saya betul input? betul, Seperti dicek itu. recek lagi ya Mbak Iya, ya, ini kita- pengisiannya. Kita pratinjau di Nilai-nilainya. sini tadi sudah benar ya, kita mengisi 10 untuk tanah dan 20 untuk lain-lain. Oke, Ya. kita lanjut sampai bawah coba Bu, ya sampai bawah. Nah ini juga termasuk semuanya ya, mulai dari permasalahan sampai kedua alamat email. Oke. Dua alamat email. Iya, Oh iya sudah betul. masuk. Betul lengkap ya. Lengkap, kita close. Nah, misalnya nih pelaku usaha mau menyimpan dulu sebagai draft, misalnya mau ditunjukkan ke pimpinan setuju atau tidak, baru nanti kita kirim. Silakan simpan sebagai draft. Oke. Nanti kita buka, masuk ke halaman depan, nanti bisa diklik tombol edit. Kita lihat di sini. Ya, di sini masuk kembali ke halaman depan. Ini sudah masuk. Kita tunggu. Nah, ini sudah masuk draftnya nih yang tadi kita input. Oke, betul. Statusnya adalah draft. Ya. Ya, nanti Iya, iya, iya. ketika dia sudah mengirimkan, statusnya akan berubah menjadi terkirim. Atau misalnya Bapak Ibu mau hapus, silakan. Ternyata, oh ini salah nih, daripada saya ngedit, lebih baik saya hapus dulu Iya. lah. Gitu. Silakan. Atau kita klik yang tombol ubah. Ya. Kasih ubah. Apakah Anda yakin mengubah? Iya. Lalu ini akan masuk lagi. Masuk lagi. ke Kalau- kolom pengisian tadi ya. Kalau memang sudah kalau misalnya mau diubah, diubah, silahkan dilakukan perbaikan sesuai dengan apa yang akan dirubah. Baru nanti ketika sudah fix, kita bisa kirimkan langsung ya Mbak ya. iya betul. Nah ini sudah masuk yang tadi. Lanjut saja, lanjut kita misalnya ngubah, coba kita coba jadi lain-lainnya, coba ubah jadi 5, ya kita ubah coba saja untuk mengubah. Oke, ya 5 juta, lanjut. Nah oke, setelah oke, ini semuanya kita anggap sudah oke. Nah sebentar, di sini tadi sini ketika pengisian LKPM tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit ya oleh Bu Esti. Lanjut coba di ke atas Bu Esti, kita tolong. Ya. Jadi ini misalnya ketika ada pembenaran, ada perubahan data nilai total akumulasi. Nah, ini akan muncul di sini. Jadi misalnya pelaku usaha itu adalah pelaku usaha yang lama, iya, tapi betul, dia baru existing. daftar OSS, Iya, baru iya, memiliki iya, NIB, iya, jadi dia betul. baru lapor nih LKPM saat ini. Nah, di sini pelaku usaha dapat melakukan pembenaran perubahan data nilai akumulasi. Oke. Jadi ini bisa diklik, misalnya modal tetapnya, sebenarnya realnya ternyata sudah lebih dari 10 misalnya, realnya misalnya 15. Nah ini adalah pembenaran, silakan diinput apabila diperlukan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah apabila diperlukan. Apabila diperlukan, Iya, jadi kalau misalnya ternyata pelaku usaha ini sudah berdiri lama, sebenarnya sudah, ini kan kita mencatatkan pada periode pelaporan dia mengeluarkan senilai 35 juta. Tapi ternyata realnya dia sudah mengeluarkan misalnya adalah 50 misalnya ya, 50 juta. Maka silakan dibenarkan untuk mesin peralatan misalnya tetap sama 20 juta.
Jadi totalnya kan 35, tetapi ternyata misalnya dari lain-lain itu dia sudah 20. Sudah 20 misalnya. Ya, jadi ada pembenaran harusnya misalnya dari totalnya itu adalah sebenarnya sudah 55 juta sebenarnya nih. Jadi untuk membenerin total akumulasinya. Tapi untuk pengisian total akumulasi ini itu hanya bisa dilakukan satu kali. Pertama Hanya kali. satu kali saja ya, Mbak, ya? Jadi tidak bisa pelaku usaha itu setiap mengirimkan laporan diubah nih akumulasinya, nggak bisa. Nanti ketika sudah menyampaikan, sudah disetujui oleh verifikator, maka akan kelok nilai 55 juta. Oke, baik. Dan untuk pelaporan selanjutnya pun Mengikuti nilai dari yang 55 juta, gitu, Oke. untuk tambahan-tambahan selanjutnya. Oke, baik. Berikutnya coba diklik surat pernyataan. Jadi karena ini perubahan nilai akumulasi, ya kita input iya, itu harus ada surat pernyataan. Oke. Jadi kita ingin pelaku usaha itu tahu bahwa memang ada total yang berbeda dengan yang ditambahan seperti itu. Yang Jadi dibuktikan dengan surat ini. dibuktikan Ya. dengan surat ini seperti itu. Jadi misalnya dicoba nih langsung ketarik ya. Ya, namanya ada data yang tersimpan. Nah, ada kita tulis saja alasan penyusunannya adalah adanya perbedaan total akumulasi. Ya. Jadi sebenarnya nilai realnya Disampaikan. sudah 5, ya yang harus diperbaiki agar penyampaian LKPM ke depannya itu sudah benar. Oke. Tidak ada lagi kesalahan di total akumulasi. Ini dengan ini saya menyatakan, maka saya sudah membaca dan menyetujui. Ini sudah ada seperti ini ya Bapak Ibu. Ya. Ya, saya sudah Tinggal diklik baca dan saja. itu sudah klik. Oke, kita lanjut ke bawah. Ini sama tadi pengisiannya. Terus lanjut ke oke, klik dulu disclaimer-nya, dicentang, boleh kirim laporan. Nah, di sini untuk kirim laporan, ini otomatis akan masuk nanti notifikasi telah mengirimkan LKPM ke alamat email. Oke, sudah pasti Ya. langsung masuk ke alamat email untuk notifikasinya, Mbak ya. Ya, di sini ada pemberitahuan kalau memang mau lanjut ke halaman utama atau ingin buat laporan baru. Kalau langsung mau buat laporan lalu, klik buat laporan baru. Tapi kalau ingin kembali ke halaman utama, klik film kembali ke halaman utama. Kita coba yang ke halaman utama. Kita klik. Nah, di sini nanti akan terlihat bahwa berubah tadinya draft menjadi terkirim. Statusnya di situ berubah ya, Iya, Mbak ya. betul. Nah, di sini silakan bisa tombol, kita lihat ada tanda terima, ada cetak LKPM, ada lihat. Kita lihat tanda terima dulu. Ya. Nah, di sini ada tanda terima Bapak Ibu. Ini adalah Nah, tanda terima ini itu statusnya terkirim. Oke. Nanti ketika misalnya ada sudah diperbaiki atau disetujui, status ini akan berubah tanda terimanya. Oke, sesuai dengan status statusnya LKPM. ya. Nah, pelaku usaha itu dikatakan telah menyampaikan kewajiban atas penyampaian LKPM itu hanya apabila statusnya disetujui, Bapak Ibu. Sudah disetujui Iya, ya, jangan jadi lupa teman. jangan lupa, karena ketika terkirim ini nanti akan ada verifikasi. Ya, betul. Jadi bisa betul. jadi LKPM Bapak Ibu pelaku usaha itu perlu perbaikan. Nah, ketika perlu perbaikan tentunya harus diperbaiki dan dikirimkan kembali ke kami. Gitu. Jadi kalau statusnya sudah disetujui, nah inilah yang dapat bisa pegangan dari pelaku usaha. Kami sudah menyampaikan LKPM nih, tanda terima ini. Boleh sombong kalau Iya, saya udah nyampein sudah LKPM nyampein nih, LKPM, udah betul. disetujui LKPM-nya. Oke, baik. Ini di close untuk tanda terima. Yang berikutnya adalah cetak LKPM. Ini cetak LKPM ini cetakan yang tadi, yang di plat tinjau tadi Bapak Ibu. Ini kita muncul di depan. Ini Bapak Ibu pelaku usaha silakan kalau ingin mengeprint atau ingin menyimpan bisa, atau mau disimpan di database kami juga bisa di database OSS. Tapi kalau ingin mengeprint silakan. Seperti itu untuk pegangan. Ya, ini oke. Lanjut, close. Oke. Kalau lihat ini untuk masuk kembali ke dalam pelaporan tadi, tapi Bapak Ibu tidak bisa mengubah, Tidak bisa edit apapun ya? Iya, Tidak. hanya bisa melihat. Hanya bisa melihat saja. Hanya bisa Oke. melihat saja. Dan Yang ini tadi pelaporannya diisikan. untuk maaf, Pak, ini pelaporannya untuk masing-masing KBLI ya? Iya, masing-masing kegiatan bidang puasa. usaha Iya, ya. benar. Jadi jangan lupa pelaku usaha yang memang memiliki lebih dari satu KBLI untuk dilaporkan keseluruhan KBLI-nya
di pelaporan LKPM ini. Jadi nanti mungkin masuknya ke yang buat laporan baru ya Mbak ya? Iya, buat laporan baru. Kalaupun misal mau lihat dulu di halaman utama pun tidak ada masalah, nanti kembali ke yang tadi halaman bikin LKPM. Oke, jadi dari awal lagi dari masuknya. awal lagi. Oke, baik, ya, baik. Oke, ya. Ini sudah sampai di sini sepertinya ya. Nah ini kalau mau diunduh juga bisa Bapak Ibu, jadi kita ada aksi unduh, ini nanti bentuknya semacam matriks untuk melihat. Tapi kalau memang Bapak Ibu cukup dengan halaman seperti ini saja ya silakan seperti itu. Jadi ini sudah selesai untuk pelaporan LKPM ya, dari sisi pelaku usaha dari sisi ya. pelaku usaha. Oke, baik. Untuk selanjutnya nanti setelah terkirim itu pasti akan masuk kepada verifikator. Itu akan dicek kelengkapan berkas, pengisian dan lain-lain. Lalu apabila ada perbaikan nanti akan dikembalikan ke pelaku usaha untuk diperbaiki. Dan apabila sudah nanti akan disetujui sebagaimana tadi alur yang sudah dijelaskan oleh Mbak Esti ya. Baik, ini sudah penjelasannya atau masih ada Mbak? Mungkin sebenarnya sedikit saja. Ini yang kita tunjukkan adalah untuk pelaku usaha non-UMK. Oh iya, oke. Iya, Tadi kan kita di atas 5 miliar. Untuk pelaku usaha UMK sama Bapak Ibu sekalian, pengisiannya sama. Jadi sebenarnya tata cara ngisinya sama, itu malah lebih simpel kalau untuk UMK. Ini kita menunjukkan yang non UMK. Oke, baik. Akan ditunjukkan atau tidak? Sepertinya kita tunjukkan yang hanya yang non UMK karena sebenarnya konsepnya sama. Sama iya, ya. Betul. Mungkin perbedaannya di periode pelaporannya tadi. Periode pelaporannya saja. Per semester ya kalau untuk. Iya, kalau untuk UMK itu per semester. Baik. Sama pelaporannya juga sama melalui akun ASS, step-stepnya tadi sama. Pengisiannya kurang lebih sama sebagaimana tadi sudah disampaikan, hanya periode pelaporannya saja yang berbeda, lebih panjang per semester ya. Jadi setahun hanya 2 kali.